Sepatu ini udah gue lariin lebih dari 100 km. Punya feel yang menarik karena sudah dilengkapi dengan Zoom X. Tapi apakah feel-nya semenarik itu? Langsung aja, ini dia Nike Invincible 3 setelah 100 km. Yo, what's up Runut family? Welcome back to Runut Running Gear Review with Satria Soto. Oke, Babs, kali ini sudah ada Nike Invincible 3 yang udah gue lariin lebih dari 100 km. Tepatnya ada di 140 km. Dan mostly gue pakai sepatu ini di long slow distance, terus recovery run, dan ya easy day. Dan juga kadang-kadang casual wear. Jadi kalau jalan juga pakai sepatu ini. So far menurut gue sepatu ini punya feel yang harusnya fun. Tapi kenapa sepatu ini tuh jadi ada harusnya sebelum fun? Nanti bakal kita bahas satu persatu, oke? Tapi sebelum itu mungkin gue mau kasih spesifikasinya dulu untuk nge-remind aja. Jadi apa aja yang ada di sepatu ini? Yang pertama itu sepatu ini itu Invincible 3 yang colorway khusus. Jadi dia itu yang model Spring Summer 2024. Jadi meskipun ini keluaran 2023 ya sepatunya, tapi ini colorway yang baru. Terus bagian uppernya itu dia pakai engineered mesh dengan Flyknit. Jadi khasnya Nike banget. Dan di sini Flyknitnya cukup breathable, punya structure yang cukup kokoh ya. Ini kalau misalnya kita kasih lampu juga ini kelihatan ya di lampu. Terus bagian tangnya ini punya padding yang cukup tebel, bagian paddingnya. Tuh padding yang cukup tebel ya di bagian tangnya. Ini tebel banget bahkan. Terus bagian collarnya juga ada padding yang cukup banyak. Terutama di bagian heelnya ini yang punya structure yang masih support ke bagian heel dan juga Achilles. Oke, dan kalau secara look sebenarnya sepatu ini tuh keren banget. Jadi gue suka looksnya. Jadi ini warnanya bukan putih, jangan salah kira. Ini bukan warna butek gitu ya. Karena dari awal dapet ini pun ini warnanya bukan putih tapi beige mungkin cimiu ya. Terus lacing sistemnya juga sederhana. Dan oh ya, bagian tang ini juga konvensional ya, tang klasik ya, nggak gaset gitu. Terus dia ada pull tab dengan tambahan-tambahan details kayak di sini ada tulisan Zoom X, logo swoosh yang gede di sini gitu. Dan di bagian Flyknitnya pun juga ada structure jahitan yang memperkuat si uppernya ini. Ini kalau kita lihat lebih dekat ini kelihatan nih ada jahitan-jahitan yang lebih gede di bagian uppernya. Dia juga di bagian midsole-nya secara desain ini ada tulisan details headquarters di Oregon. Nah, kita ke bagian midsole-nya. Nah, midsole-nya ini dia pakai full Zoom X. Nah, Zoom X seperti yang kita jumpai ada di Vaporfly ataupun di Alphafly, dia itu PBX based. Tapi Zoom X yang ada di sini tuh punya karakter yang berbeda. Dia punya feel yang lebih soft, oke? Dengan heel-nya 40 mili, forefoot-nya 31. Dia punya drop yang 9 mm. Oke, terus di sini sudah ada details juga sebenarnya Zoom X, tapi ini udah dipakai 100 kilo lebih gitu ya. Oke, terus ada bagian logo Nike juga di sini. Dan kita bagian outsole-nya ini baru, jadi improvement dari yang version yang kedua. Si version yang ketiga ini bentuknya mungkin hampir sama, tapi dia lebih ngasih traction karena ada modelan outsole-nya yang menyeluruh dengan model waffle seperti ini. Oke, so kita akan bagi ke 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu mulai dari gimana karakter atau feel dari sepatu ini. Kemudian yang kedua, apa yang gue suka dari sepatu ini. Yang ketiga, apa yang gue kurang suka dari sepatu ini. Dan yang keempat adalah catatan untuk sepatu ini. Oke, yang pertama yaitu feel-nya secara fit ya. Itu sepatu ini true to size, jadi gue itu pakai di 46 atau di 30 cm. Dan gue merasa nyaman dengan sepatu ini, yaitu ditandai dengan toe box-nya yang cukup roomy ya, gak kecil. Yang tipikalnya sepatu Nike tuh punya toe box yang cukup kecil ya. Tapi di seri yang ini tuh enggak, jadi dia cukup roomy, ngasih gue ruang yang leluasa untuk bergerak ya di toe box-nya gitu. Jadi nggak ngunci-ngunci banget. Tangnya yang tebel ini itu tuh juga nggak terlalu ngunci, dia juga ngasih comfort yang oke banget. Bagian collarnya juga dia ngasih fit yang oke banget ya. Terus secara breathability dari sepatu ini sebenarnya oke. Jadi gue pakai di beberapa session, terutama ada di long run, persiapan buat maraton, dan juga di beberapa long run dengan tempo workouts itu masih ngangkat dengan sepatu ini. Di uppernya yang cukup breathable, cukup nguap, dan gue nggak merasakan panas yang berarti setelah berlari. Oke, nah sekarang gue akan bicara spesifik ke bagian uppernya. Structure dari uppernya ini menurut gue itu tuh untuk pemakaian awal
itu cukup stiff. Jadi maksudnya tuh gini, awalnya gue pikir sepatu ini tuh sepatu yang cukup kaku ya. Tapi ternyata setelah pemakaian di 50 km pertama, gue baru ngerasa gitu ya, kalau uppernya ini, dia itu masih kaku ketika awal dipakai. Kakunya ini terasanya dimulai di upper, kayak nggak mau ngikutin kaki gitu ya bentuk uppernya. Itu tuh karena uppernya tuh yang kayaknya tuh kaku banget, terutama di 50 km pertama. Terus, bagian tengahnya sini, itu tuh gue ngerasa kayak ngunci, terutama di 50 km pertama. Lagi-lagi, bagian arch ini yang gue pikir sepatu ini punya arch yang kecil banget. Dan ternyata itu enggak, karena di 50 km selanjutnya setelah pemakaian itu, uppernya itu structure-nya udah mulai loose, udah mulai ngikutin bentuk kaki gitu ya. Terus, ini juga jadi salah satu catatan juga, heel slip. Jadi, gue merasa kalau ketika pemakaian pertama juga, itu heel-nya tuh suka slip. Apa karena structure dari heel-nya yang terlalu ngebuka, atau padding yang kurang, terutama di bagian heel dan Achilles, sehingga kadang-kadang ketika lari itu heel-nya tuh suka slip. Jadi kakinya suka ngangkat duluan, sepatunya terus belakangan gitu ya. Dan hal ini pun banyak dirasakan sama Runut Family yang juga yang ngasih tahu gue kalau kayaknya heel-nya tuh suka slip gitu. Tapi sebenarnya itu terjadi ketika di 50 km pertama. Dan dengan penyesuaian atau adjust ke fit terutama di bagian lacing sistemnya. Karena beberapa kali juga gue lari itu pakai konvensional, pakai runner's knot. Konvensional, runner's knot, sampai akhirnya gue ketemu emang fitnya pakai sepatu ini tuh pakai runner's knot gitu ya. Oke, now lanjut ke bagian right feel. Jadi right feel dari sepatu ini tuh gimana? Zoom X yang ada di sepatu ini tuh punya komposisi yang berbeda dibandingkan dengan Vapor ataupun Alpha Fly gitu ya. Dia ini empuk banget, bener-bener ngasih shock absorption yang oke banget. Yang gue suka juga adalah dia tuh empuknya tuh nggak kempes. Karena ada tipikalnya maximum cushion shoe itu punya empuk yang kempes banget. Tapi dia itu masih ngasih energy return. Jadi dia meskipun empuk banget, dia masih ngasih sedikit bounce ya. Jadi ketika kita mau toe off, itu tuh kaki tuh nggak berat. Dan beberapa session juga, mostly gue lariin di sepatu ini, dengan typical cadence gue itu antara ada di 175 sampai 185an. Dengan recovery pace atau dengan slow pace, gue masih bisa berlari dengan cadence tersebut tanpa gue merasakan harus ngangkat kaki yang extra effort gitu ya. Bahkan ketika kaki gue udah capek banget, terutama habis misalnya hari sebelumnya udah interval yang cukup gila, speed session yang cukup intens, terus besokannya ada recovery run, pakai sepatu ini tuh rasanya tuh enak banget karena punya cushion yang oke banget, tapi juga ngasih bounce. Jadi bisa dibilang kalau misalnya lu slow pace dengan sepatu ini, itu tuh nggak slow banget lah gitu, karena dia meskipun cushion tapi dia masih ngasih bounce. Nah lanjut, hal yang menjadi catatan juga right feel yaitu di bagian dropnya. Nike itu secara spesifikasi dari pabrik ya, dropnya ini 9 mm dan di forefootnya 31. Tapi gue tuh merasa kayaknya dropnya ini lebih dari 9, mungkin bisa di 9,5 ataupun mungkin 10. Dan itu terjadi karena ketika gue landing, gue ngerasa kaki gue ini terlalu ke depan ya gitu. Jadi gue tuh mid foot strike, tapi somehow gue ngerasa ketika gue pakai foot strike yang senormalnya gue lariin di sepatu lain, itu gue ngerasa kalau dengan sepatu ini gue harus lebih nge-adjust posisi kaki biar lebih ke tengah lagi gitu. Karena ketika gue menggunakan pattern yang biasa gue pakai di sepatu lain, gue ngerasa kempes aja di bagian depannya. Jadi kayak apa ya, kempes, tidak banyak cushion yang gue rasakan kalau misalnya gue berlari dengan form yang biasa gue pakai di sepatu lain gitu ya, dengan drop yang sama gitu. Sehingga kalau pakai sepatu ini, gue punya kecenderungan untuk bener-bener harus mid foot ya. Itu yang gue yakinin sih, karena gue nggak ngerasa ini tuh mungkin bukan 9 mm, mungkin bisa 10 gitu. Tapi sebenarnya si drop yang cukup tinggi ini sebenarnya membantu ketika kaki udah ngerasa lelah. Misalnya ketika recovery run setelah speed session yang cukup intens atau latihan lari yang cukup intens, entah itu intervalan ataupun misalnya long run yang cukup jauh. Sepatu ini bisa ngasih comfort dan juga support. Jadi kita masih bisa lari tanpa merasakan getaran yang gede banget karena shock absorbs dari sepatu ini tuh oke banget gitu fams. Oke, dan right feel yang gue rasakan yaitu sepatu ini tuh cukup stabil karena dia punya base yang besar. Base dari sepatu ini tuh cukup besar, jadi kalau misalnya kalian cari sepatu yang cukup stabil, menurut gue sepatu ini bisa jadi salah satu opsi karena dia punya base yang cukup besar. Meskipun dia punya stack yang tinggi, tapi dia base-nya besar, jadi gue nggak merasakan harus mengstabilkan kaki gue yang cukup berarti gitu ya kalau misalnya pakai sepatu ini. Jadi ya sepatu ini cukup stabil. Oke, now kita ke bagian outsole-nya. Meskipun ini outsole yang baru di version yang ketiga ini, tapi sejujurnya gue berharap ya sepatu ini tuh punya grip yang oke. Namun nyatanya tuh tidak segrippy yang gue harapkan gitu ya. Tetap ngegrip, tapi
tapi mungkin tidak se-nge-grip itu. Bahkan di beberapa kondisi ketika gue lari di jalan yang cukup basah, sepatu ini tuh ada slip beberapa kali. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang terjadi di sepatu ini setelah 140 km. Yang pertama, yaitu typical Zoom X banget ya. Dia mulai ada kerutan-kerutan ya di sini. Jadi kalau kita perhatiin sepatu-sepatu dengan Zoom X yang biasa gue lihat itu ada di Vaporfly dan juga Alphafly ya, itu kelihatan banget udah dipakai jauh, itu kerutan-kerutannya tuh makin ada. Oke, kita ke bagian yang ketiga, yaitu apa yang gue kurang suka dari sepatu ini. Nah, yang pertama yaitu mulai dari upper fit dulu ya. Sejujurnya 50 km untuk ngebreakin sebuah sepatu itu tuh kayaknya terlalu lama ya. Apalagi ini tuh sepatu daily, bukan sepatu race atau sepatu yang benar-benar kaku. Karena untuk kelasan maximum cushion shoe atau slow shoe ya, sepatu ini sebenarnya cukup kaku di bagian uppernya gitu. Jadi gue butuh setidaknya 50 kilometeran untuk nemu fit yang pas dan untuk membuat si uppernya ini mengikuti apa yang kaki gue mau. Bagian arch itu juga menjadi sebuah kekurangan sih menurut gue. Jadi di pemakaian awal itu gue ngerasa kok kayaknya mau blister ya gitu. Tapi ternyata mungkin bukan blister, kayak terlalu ngunci aja. Tapi setelah 50 km ya hal itu udah nggak terjadi lagi. Apalagi udah nyentuh di angka 100 kilo, dia udah mulai bisa adjust lah. Nah terus bagian heel ini juga, heel slip. Di beberapa lari awal gue juga dengan sepatu ini itu heel slip memang sering terjadi. Dan ternyata banyak runners lain juga yang menyampaikan hal yang sama ke gue kalau version yang ketiga ini heelnya tuh sering banget untuk slip. Jadi ketika pertama kali gue pakai ini, banyak banget runners yang bilang tuh langsung heelnya slip gak? Heelnya slip gak? Dan gue bilang, oh ternyata itu emang common problems di banyak orang gitu ya, heel slip ya. Apa yang gue kurang suka dari sepatu ini adalah build quality-nya. Mari kita lihat satu-satu ya. Ini bagian kanan, saya juga bilang bagian kiri. Oke, ini kelihatan banget kalau misalnya Zoom X itu kurutan-kurutannya tuh udah mulai ada ya, apalagi kalau udah dipakai jauh. Sepatu-sepatu Nike yang Zoom X itu kalau udah dipakai jauh kelihatan banget tuh kurutan-kurutannya. Nah, tapi ini bisa kita lihat. Untuk kelasan sepatu daily trainer, maximum cushion yang diasumsikan atau diekspektasikan bisa dipakai lebih dari 500 km karena peruntukannya emang buat ya daily gitu kan. Kelupas-kelupas, terus build quality. Jujur aja gue sangat menyayangkan ini sih. Jadi lem upper ke sole-nya itu tuh udah mulai kebuka. Dan ini bukan gue aja yang ngerasain. Jadi gue sempat ngepost ini ya di Instagram gue. Dan mereka juga mengalami hal yang sama. Yaitu bagian uppernya dan copot nih lemnya. Dan ini spesifik di bagian yang dalam, spesifik di bagian ini sama banget. Terus sebenarnya sayang aja ya, ini udah kelupas-lupas kayak gini. Maksudnya ini adalah it's supposed to be durable gak sih? Karena ini adalah sepatu daily gitu. Tapi dia udah mulai kelupas-lupas kayak gini. Gitu ya, ini kayak mau dicopot aja. Terus di bagian outsole-nya juga, foamnya yang udah mulai kelupas juga. Ini mungkin karena strike patterns gue ya, yang lebih condong keluar. Coba kita lihat ke Nike Invisible 3 yang belum dipakai jauh, nggak nyampe 10 kilo. Ya, ini perbedaannya ya. Tuh, kelihatan kan? Ini 140, ini nggak nyampe 10 kilo nih. Oke, ini bisa kelihatan ya, mulai aus di bagian outsole-nya. Dan ini yang gue bilang, kalau meskipun ini kelihatan tebel outsole-nya, tapi ternyata traction-nya dan durability-nya itu tidak se-oke itu gitu ya. Padahal gue tuh pengen banget untuk suka sepatu ini. Dan sekarang yang bagian yang kiri, ini juga hal yang bener-bener sebenarnya gue sayangkan juga, yaitu nih. Dia udah mulai kebuka. Entah ini lem antara outsole rubber dengan midsole yang udah mulai kebuka kayak gini. Ini bener-bener hal yang, aduh padahal ini sepatu bagus gitu kan. Oke, so ya itu mungkin bagian-bagian yang gue kurang suka. Oke, jadi catatan untuk sepatu ini yaitu pertama adalah break-in yang cukup lama. Jadi mungkin buat nextnya ya, kalau kalian mau coba untuk pakai ini atau ada niatan untuk beli ini, kalian harus bisa pastiin kalau kalian bisa menyisihkan waktu setidaknya mungkin 50 kiloan nge-break si sepatu ini untuk bisa ngedapetin feel-nya sepatu ini. Tiap orang tuh mungkin beda, tapi dari kebanyakan runners yang pernah gue tanya juga, mereka menggunakan sepatu ini, mereka tuh punya isu yang sama, yaitu break-in yang cukup lama. Karena apa? Karena bagian uppernya yang cukup stiff untuk kelasan maximum cushion shoe. Kemudian catatan gue yang kedua yaitu outsole-nya yang mungkin menyeluruh, tapi sebenarnya tractionnya tuh tidak sebagus apa yang kelihatannya di sini gitu. Nah habis itu build quality-nya yang menurut gue masih kurang
untuk kelasan sepatu Nike dan untuk kelasan sepatu maximum cushion shoe yang mungkin akan digunakan hampir setiap hari gitu ya, atau hampir setiap lari. Harusnya dia punya build quality yang lebih oke lagi, yang lebih durable lah. Karena ini 140 kilo aja udah kayak gini. Gimana dengan mungkin yang lain udah sampai 200 kiloan gitu kan. Tuh, udah kayak gini juga. Dan catatan gue juga untuk sepatu ini yaitu harganya yang menurut gue tuh cukup mahal sih. Awalnya gue dapet sepatu ini kayak oke, bagus nih, 2,8 juta. Bahkan ada yang 3 juta kan. Tapi setelah melihat kondisi yang seperti ini, gue rasa harga segitu tuh terlalu mahal untuk build quality yang seperti ini. Mungkin sekarang udah ada yang 2,2 atau bahkan 1,9 ya. Bisa kita jumpain itu di retail store tuh ada, e-commerce tuh juga ada. Tapi gue rasa untuk build quality yang seperti ini kayaknya kemahalan, mahal gitu. Jadi sayang aja kalau kita cari maximum cushion shoe yang bisa dipakai buat latihan-latihan kita, bisa mileage-nya yang panjang, tapi setelah 100 km malah dapet kayak gini, menurut gue sayang aja uangnya. Oke fams, jadi kesimpulannya, gimana review gue tentang sepatu ini? Sebenarnya mixed feeling ya. Karena gue pengen banget untuk suka sepatu ini. Karena dari looks aja nih oke banget. Dari looks itu bagus ya, ganteng gitu sepatunya. Tapi setelah melihat durability-nya yang seperti ini, menurut gue sangat disayangkan aja. Karena harusnya sebuah Nike itu bisa lebih baik dari ini. So, gimana tanggapan kalian? Apakah kalian pengguna sejati Nike? Atau kalian sudah punya sepatu ini? Atau mungkin kalian sudah pakai sepatu ini tapi punya isu yang berbeda? Atau mungkin bahkan beberapa review gue itu ada yang bertolak belakang dengan kalian? Oke, tolong kasih tau gue di comment section. Itu dia review gue tentang Nike Invisible 3. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.